Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sahabat Kholid Studio yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami masih bisa melanjutkan video sebelumnya. Untuk kali ini ada sebagian dari sahabat Kholid Studio mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum Kang Burhan. Di tempat kami sering terjadi kekeringan atau ada air, namun ketika air digunakan, air ini malah menjadikan gatal karena air ini mengandung kotor atau keruh dan lain sebagainya, sehingga ketika diaplikasikan untuk sesuci ini malah menjadi kulit menjadi gatal. Atau sudah banyak kita jumpai juga semakin banyaknya teknologi, perkembangan zaman, manusia banyak yang berinovasi membuat salah satunya itu tisu. Nah, karena tisu ini menjadi solusi utama untuk kita beristinja. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana hukumnya istinja menggunakan tisu? Sahabat Kholid Studio yang dirahmati Allah, perlu Anda ketahui syarat-syarat istinja menggunakan tisu. Ya, ini Anda harus mengetahui dulu. Nah, sesuai dalam kitab Kalamut Taufik, mungkin kita bisa bacakan syarat sesuci menggunakan tisu. Wa hasilu ma zakarahu al-musannifu, Mbah Musannif telah menyimpulkan syarat-syarat sesuci menggunakan selain air, istinja menggunakan selain air, itu ada sama niatu syurutin, ada 8 syarat. 8 isnani bi'tibaril hajar wajzaihi, dari ke-8 syarat. Yang kedua ini syarat kita mempertimbangkan atau syarat alat yang digunakan istinja dan bagian-bagiannya. Ini ada 2. Yang pertama, ayam siha salah sama rotin, hendaknya seseorang itu mengusap sebanyak 3 kali. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa yang kia al mahalu, dan tempat buang kotoran, kubur ataupun dubur ini harus bersih. Nah, syarat yang pertama ini 3 kali usapan, sehingga ketika kok belum bersih ini harus ditambahi sampai 4 sampai 5. Yang keempat, yang kedua, ini tempatnya harus bersih. Ketika sudah 3 kali usapan lebih tapi tempatnya masih belum bersih, mungkin masih ada labet atau bekas dari bau, ini telah dimaafkan oleh Allah. Kemudian syarat selanjutnya, wa'ad ba'un bi'tibari datil hajari. Yang keempat ini dilihat dari sisi alat yang digunakan untuk sesuci. Ini ada 4. Jadi tambah 2 tadi 6. 4 ini yang pertama kolian, bisa membersihkan. Yang kedua tohiron, suci. Yang keempat, yang ketiga jamid, dan barang ini barang padat, barang keras. Ghairu muhtaromin, dan barang ini bukan barang yang dimuliakan. Mungkin terdapat tulisan lafaz Allah, atau barang ini yang digunakan untuk sesuci ini, barang ini berupa makanan. Wa isnani bi'tibaril mahali alladhi yastanzifihi. Terus yang kedua, dilihat dari sisi mahal yang diistinjai atau tempat yang dibersihkan. Wa huma ala yakuna arutabu al khariju muntakilan. Basah-basah yang keluar dari kubul atau dubur, ini syaratnya belum pindah. Ketika berpindah alias diare, ini tidak mencukupi. Wa ala yajifa, dan barang ini memang belum kering. Mungkin nun sewu, mohon maaf, air kencing atau kotoran dari dubur ini tidak boleh sampai kering. Fa in faqida syartun min hadi syurut, ketika tidak sesuai dengan syarat-syarat atau ketentuan yang telah disebutkan tadi, ta'ayana al istinja'u bil ma'i, maka istinja ini harus menggunakan air. Sahabat Kholid Studio yang dirahmati Allah,
Setelah kita mengetahui syarat-syarat istinja, kemudian kita masuk pada masalah tisu. Apakah tisu ini diperbolehkan atau sudah masuk pada kategori benda yang boleh digunakan untuk istinja? Jawabannya iya, sudah masuk pada barang syarat barang yang diperbolehkan untuk istinja. Karena syarat barang yang digunakan untuk istinja mungkin bisa kita ulangi tadi, syaratnya ada 4. Yang pertama, polian, barang ini bisa membersihkan. Tohiron, barang ini suci. Jamidan, barang ini keras. Padahal ghairu muhtaromin, dan barang tisu ini tidak ada lafaz Allah atau zikir-zikir Allah atau bukan berupa makanan yang dimuliakan. Mungkin bisa kita lihat menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Fatawi Al-Kubra, beliau mengatakan wa naqala Az-Zarkashi anil Qomuli, Imam Zakasi mengutip dari Imam Al-Qomuli wa aqarrahu, dan beliau mengakuinya, jawazul istinja'i bil waroki al-kaghoti ingkana khosinan muzilan. Boleh istinja dengan kertas seandainya kertas itu memang kertas wujudnya itu kasat dan muzilan bisa membersihkan, bersifat menghilangkan kotoran, ini diperbolehkan. Wa soroha bidzalika jama'atun minal mutaakhirina, telah diterangkan demikian juga oleh jamaah mutaakhirin, wa naqaluhu anil Mawardi, dan mereka mengutip dari keterangan Imam Al-Mawardi. Sahabat Khalis Studi yang dirahmati Allah, jadi kesimpulan istinja menggunakan tisu ini diperbolehkan karena tisu ini sudah menetapi syarat, yakni kolian, bisa menghilangkan kotoran, tohiron suci, jamidan, dan tisu ini sudah termasuk barang yang padat. Yang terpenting ghairu muhtaromin, jangan sampai ada tulisan lafaz Allah atau zikir yang lain, atau mungkin barang ini memang berwujud makanan, karena keduanya ini termasuk muhtaromin, barang yang dimuliakan. Dan pengaplikasian tisu harus sesuai syarat-syarat tadi. Mungkin yang pertama harus 3 kali usapan. Kalau tidak 3 kali usapan ini belum mencukupi. Terus yang kedua, tempat yang dibersihkan menggunakan tisu ini juga harus bersih. Wa yang dia al-mahalu. Terus mungkin benda yang keluar atau kotoran yang keluar dari kubur atau dubur ini tidak berpindah, sehingga diare ini belum mencukupi. Ketika dibersihkan istinja menggunakan tisu memang harus menggunakan air. Demikian tadi yang dapat kami sampaikan, sahabat Khalis Studio. Apabila dari awal sampai akhir terdapat banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus dukung channel kami di Khalis Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.